Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan tetap bersukacita. Hari ini kita bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Tema kita di saat ini adalah kuasa karena iman. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22 yang demikian bunyinya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita menanam pohon, memelihara pohon tersebut, pastinya mengharapkan pohon itu akan berbuah atau akan menghasilkan bunga yang indah gitu ya. Demikian juga dengan pohon ara, merupakan tanaman yang sangat populer di Israel. Di dalam bacaan tadi dikisahkan bahwa Tuhan Yesus tidak mendapati buah dari pohon ara tersebut, melainkan hanya daun-daunnya saja. Kekecewaan Tuhan Yesus ketika tidak mendapati buah di pohon ara tersebut diungkapkan dengan perkataan Tuhan yang ada di ayat 19b, "Engkau tidak akan berbuah selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu." Di sini terlihat bahwa kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata. Yang tidak berkenan kepadanya, kepada Tuhan, langsung layu, langsung mengering seketika. Dan peristiwa itu membuat para murid-murid belajar untuk melatih iman, melatih kepercayaan tanpa ada keraguan sedikit pun kepada Allah. Pohon buah dipelihara itu karena diharapkan buahnya. Bila pohon tumbuh besar dan rimbun namun tidak ada buahnya, tidak ada gunanya. Pohon ara langsung mengering seketika karena Tuhan Yesus tidak mendapati buah padanya. Sama halnya dengan hidup manusia di dunia ini, seperti pohon yang diharapkan buahnya. Jadi apabila tidak berbuah, lebih baik ya diganti saja dengan pohon yang lain. Peristiwa ini juga mengajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa perkataan yang keluar dari keyakinan itu memiliki kuasa yang besar. Karena itu kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata dengan sembarangan. Saat kepercayaan itu dinyatakan dalam ucapan maupun tindakan iman, sesuatu pasti akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, izinkan saya mengatakan bahwa kisah Yesus dan pohon ara yang kering itu menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi kita orang-orang percaya bahwa kuasa yang harus diupayakan perwujudannya adalah kuasa yang membawa kehidupan dan keselamatan.
bukan kuasa yang membawa kematian, yang berarti Yesus mengajari betapa besar kuasa yang dapat dilakukan seseorang dengan imannya. Bukan dengan kuasa manusia, melainkan dengan kuasa Allah yang tidak terbatas. Dengan berdoa, kita belajar menjaga hati yang percaya dan menyerahkan hidup di dalam penyelenggaraan Tuhan. Dalam setiap peristiwa hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada, dalam kondisi, dalam keadaan yang berbeda-beda, kita diajarkan untuk berani mengimani bahwa kuasa dari Allah sanggup menolong kita. Kuasa dari iman kepada Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami di hari ini. Mengajari kami untuk kami memiliki keyakinan, memiliki iman yang penuh sehingga apa yang kami imani memberi kami pengharapan dan jawaban dari setiap persoalan kehidupan kami. Kami bersyukur karena iman kepadamu membuat kami memiliki kehidupan yang benar di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak takut tetapi tetap berpegang teguh, menempel pada Engkau dan menghasilkan buah untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Supaya kami tetap meletakkan iman kami kepada Engkau sehingga membawa kami kepada kehidupan yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.